Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia tema 8, subtema 3, yaitu tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui apa itu huruf kapital. Yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam penggunaan huruf kapital dan contohnya. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui macam-macam tanda baca. Yang keempat, siswa dapat mengetahui contoh dari macam-macam tanda baca. Nah, sebelum mulai ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tidak apa itu huruf kapital? Ya, betul, ayo. Huruf kapital adalah huruf yang biasanya digunakan untuk huruf pertama dari kata pertama dalam suatu kalimat. Huruf pertama dari nama orang atau diri dan sebagainya. Huruf kapital juga digunakan untuk huruf pertama kalimat petikan langsung. Yang selanjutnya yaitu macam-macam penggunaan huruf kapital dan contohnya. Yang pertama yaitu huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Kalimat dia pada kata D itu merupakan huruf kapital atau huruf besar. Contoh yang kedua yaitu apa maksudnya? Kalimat apa pada kata A di awal kalimat itu juga merupakan huruf kapital atau huruf besar. Contoh yang terakhir yaitu kita harus bekerja keras. Kalimat kita pada huruf K di awal kalimat yaitu merupakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, macam-macam penggunaan huruf kapital dan contohnya yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya yang pertama, adik bertanya, tanda kutip, kapan kita pulang? Nah, kalimat kapan pada awal tanda petik itu merupakan huruf K. Nah, huruf K itu merupakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, contoh yang kedua yaitu orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Nah, kata berhati-hatilah dalam tanda kutip yang pertama itu huruf B merupakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, contoh yang terakhir yaitu tanda kutip kemarin engkau terlambat katanya. Nah, kalimat kemarin pada awal kata itu huruf K yaitu merupakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, macam-macam penggunaan huruf kapital yang ketiga yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya yaitu yang pertama Islam, Quran, Allah yang Maha Kuasa. Nah, semua kalimat itu kata awalnya itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang kedua itu contoh yang kedua, Tuhan akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nah, kalimat Tuhan pada kata T itu merupakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang keempat yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya, yang pertama Maha Putra Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim. Nah, semua itu kata awalnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang kelima itu ada huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan,
dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Nah, kalimat sultan ini itu bukan merupakan nama gelar kehormatan, jadi itu bukan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, sama seperti yang contoh yang kedua, yaitu pada tahun ini dia pergi naik haji. Nah, kalimat haji pada kata H itu juga bukan merupakan huruf kapital atau huruf besar karena dia bukan merupakan huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Nah, contoh yang ketiga itu sama, yaitu ilmunya belum seberapa, tetapi laganya sudah seperti kiai. Nah, kata kiai di sini walaupun nama gelar kehormatan, tapi huruf pertama itu bukan merupakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, macam-macam penggunaan huruf kapital yang terakhir yaitu huruf kapital dipakai atau tidak dipakai sebagai huruf pertama. Nah, yang pertama yaitu unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Misalnya, yang pertama, Wakil Presiden Adam Malik. Yang kedua, Perdana Menteri Nehru. Nah, semuanya itu pada awal kalimat itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, yang kedua, nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya. Nah, contohnya, sidang itu dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Sidang itu dipimpin Presiden. Nah, kata Presiden Republik Indonesia pada awal kata itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang ketiga yaitu nama jabatan dan pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu. Contohnya, berapa orang camat yang hadir dalam rapat itu? Nah, kalimat berapa itu kata B menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang keempat yaitu nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya itu bangsa Eskimo, suku Sunda, bahasa Indonesia. Nah, kalimat Eskimo, Sunda, dan Indonesia kata awal itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang kelima yaitu nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Contohnya, pengindonesiaan kata asing, ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan. Nah, yang keenam yaitu nama tahun, nama bulan, hari, dan hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, tarik Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid. Nah, kalimat Hijriah, Masehi, Agustus, Maulid, kata awal menggunakan huruf kapital dan huruf besar. Nah, yang selanjutnya yaitu nama peristiwa sejarah. Contohnya, Perang Candu, Perang Dunia I, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, semuanya memiliki kata awal yaitu menggunakan huruf kapital dan huruf besar. Yang selanjutnya yaitu nama dari geografi. Contohnya Banyuwangi, Asia Tenggara, Cirebon, Amerika Serikat. Nah, untuk semuanya itu kata awal menggunakan huruf kapital dan huruf besar. Nah, yang terakhir yaitu nama geografi yang diikuti nama dari geografi. Contohnya, Bukit Barisan, Danau Toba, Dataran Tinggi Dieng, Gunung Semeru. Nah, semua kalimat pada awalnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, dalam nama orang tersebut,
huruf kapital tidak dipakai untuk menulis huruf pertama kata bin atau binti. Misalnya, Abdurrahman bin Zaini, Ibrahim bin Adam, Siti Fatimah binti Salim. Nah, kata bin dan kata binti ini tidak menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tanda baca. Nah, tanda baca memiliki macam-macam. Yang pertama yaitu tanda baca titik. Nah, tanda baca titik fungsinya yaitu yang pertama untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua, diletakkan pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Yang ketiga, pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Misalnya, yang pertama, ayahku tinggal di Solo. Nah, kata terakhir itu berakhiran tanda baca titik. Nah, yang kedua yaitu Dokter Adit senang mengobati orang sakit. Nah, yang kedua, tanda baca yang kedua yaitu tanda baca koma. Nah, fungsi dari pemakaian tanda baca koma yaitu yang pertama, memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Yang kedua, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Yang terakhir, memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat dan lain-lain. Contohnya yaitu apabila keliru memilih bidang spesialisasi, usaha tidak dapat melaju. Yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan, kata Rudi. Nah, tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda baca hubung atau kita kenal dengan tanda baca strip. Nah, tanda baca hubung dipakai dalam hal-hal seperti berikut. Yang pertama, menyambung unsur-unsur kata ulang. Yang kedua, merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Nah, contohnya yaitu yang pertama, anak-anak kelaparan di negara Afrika adalah akibat globalisasi. Nah, kata anak-anak itu memiliki kata hubung. Nah, yang kedua yaitu di packing. Nah, kata di spasi packing itu spasinya menggunakan kata hubung. Nah, yang selanjutnya yaitu tanda baca tanya. Nah, fungsi dari tanda baca tanya yaitu yang pertama, tanda tanya selalunya dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Yang kedua, tanda tanya yang dipakai dan diletakkan di dalam tanda kurung menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud disangsikan atau kurang dibuktikan kebenarannya. Contohnya, siapa presiden Indonesia saat ini? Nah, yang terakhir yaitu pakai kalimat tanya. Yang kedua, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, yang terakhir dipakai tanda tanya. Nah, selanjutnya yaitu tanda baca tanda seru. Nah, tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah, menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan rasa emosi yang kuat. Contohnya, yang pertama, alangkah seramnya peristiwa itu. Yang kedua, bersihkan kamar itu sekarang. Nah, yang terakhir yaitu tanda baca tanda kurung. Nah, tanda kurung dipakai dalam hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang kedua, mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan
pembicaraan. Nah, contohnya yaitu jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga disebut supply, atau dalam kurung, tanda kurung, pakai tanda kurung, penawaran. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Nah, dapat Ibu simpulkan bahwa huruf kapital adalah huruf yang biasanya digunakan untuk huruf pertama dari kata pertama dalam suatu kalimat, huruf pertama dari nama orang atau diri, dan sebagainya. Nah, macam-macam dari tanda baca yaitu ada tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca tanya, tanda baca seru, dan yang terakhir tanda baca kurung. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.